Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gita Kartika Sari, saya dari kelas 2 ICA. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pembahasan tentang yang pertama, proses instalisasi Laravel, yang kedua, roots, yang ketiga, controller, dan yang terakhir, view. Laravel, kita harus menyediakan package Laravel dengan menggunakan komposer melalui bintang-bintang, di mana keywordnya yaitu seperti ini. Lalu kita tekan enter. Kita tunggu saja hingga selesai. Nah, proses ini hanya cukup dilakukan di awal saja. Untuk pembuatan project selanjutnya, kita boleh saja skip. Setelah itu kita mencari Laragon. Nah, jangan lupa klik start. Terminal ini kita cancel saja. Nah, setelah itu kita masuk setelah ini kita akan membuat project dengan nama yang kita mau saja. Saya ingin membuat sebuah project dengan nama Geta Pertemuan 1 ya. Nah, 12 ini merupakan versi dari Laravel Composer. Setelah itu kita klik enter. Kita tunggu saja proses instalisasinya hingga selesai. Nah, ini sudah selesai. Setelah itu kita cari dengan membuka kita masih proses install. Kita tunggu saja hingga selesai. Merupakan hasil akhir bahwa kita sudah menginstalnya. Menginstal Laravel. Nah, sebelum kita melakukan proses instalisasi Laravel, kita harus memastikan bahwa kita sudah memiliki atau sudah menginstal Laragon dan komposernya. Nah, jadi kita harus mencari sebuah package, di mana package-nya itu installer Laravel. Kita tinggal copy saja. Nah, setelah itu
Nah, ini merupakan instalisasi project Laravel. Nah, sebelum kita melakukan proses instalisasi Laravel, kita harus memastikan bahwa kita sudah menginstal Laragon dan komposernya. Nah, sebelum melakukan instalisasi project Laravel, kita harus menyediakan package installer Laravel menggunakan komposer melalui terminal. Nah, di mana keywordnya yaitu saya sudah membuatnya di Notepad seperti ini. Setelah itu tekan enter. Nah, ini nih cukup diinstal sekali saja di awal. Nah, untuk pembuatan project selanjutnya, kita bisa skip saja proses ini. Jika proses selesai, maka kita akan ditandai dengan hasil seperti ini. Kita tunggu saja ya. Oke, sudah. Setelah itu, kita harus membuat setelah itu kita searching Laragon dan klik di bagian terminal. Oh ya, setelah itu baiklah, sebelum kita memasuki proses instalisasi sebelum kita melakukan proses instalisasi Laravel, kita harus memastikan bahwa kita sudah menginstal Laragon dan Composer. Nah, sebelum melakukan instalisasi Laravel ini, kita harus melakukan sebuah instalasi project Laravel. Kita harus menyediakan package Laravelnya dengan menggunakan komposer melalui terminal, di mana keywordnya yaitu seperti ini. Lalu kita tekan enter. Kita tunggu saja hingga selesai. Nah, proses ini hanya cukup dilakukan di awal saja. Untuk pembuatan project selanjutnya, kita boleh saja skip. Setelah itu kita mencari Laragon. Nah, jangan lupa klik start. Yes. Terminal ini kita cancel saja. Nah, setelah itu kita masuk setelah ini. Ini kita akan membuat project dengan nama yang kita mau saja. Saya ingin membuat sebuah
objek dengan nama data pertemuan 1 dan 2. Nah, 12 ini merupakan versi dari Laravel Composer. Setelah itu kita klik enter. Kita tunggu saja proses instalisasinya hingga selesai. Nah, ini sudah selesai. Setelah itu kita cari dengan membuka kita tadi. Masih proses install. Kita tunggu saja hingga selesai. Merupakan hasil akhir bahwa kita sudah menginstalnya. Menginstal Laravel. Setelah itu kita masuk ke sebuah Chrome di mana kita untuk menjalankan Laravel. Nah, di mana keywordnya yaitu nama project kita tadi, kita pertemuan 1 dan 2.ts. Ini bakal menampilkan seperti ini saja. Nah, setelah itu kita bisa juga dengan setelah install Laravel, kita harus mengakses sebuah jadi itu adalah cara setelah itu .ts enter. Nah, seperti ini. Nah, pertama saya akan menjelaskan. Nah, jadi begini sebagai penghubung antara URL harus diketik dengan fungsi yang harus dijalankan aplikasi. Jadi semuanya mencari akan ditulis di file Sebetulnya ketika user mengakses sebuah URL yang tadi, Laravel akan mencocokkan dengan root yang tersedia. Nah, jika ditemukan, Laravel akan menjalankan fungsi atau controller yang sesuai. Namun, jika tidak ada yang cocok, maka Laravel akan menampilkan error
smartphone. Biasanya 404 smartphone gitu bacaannya di tampilan di URL kita. Nah, ini merupakan root yang dari bawaan Laravelnya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan contoh basic root. Nah, basic root ini menentukan apa yang akan ditampilkan ketika alamat URL tersebut diakses. Nah, pada hal ini merupakan URL space pcr yang akan menampilkan pesan yaitu selamat datang di website kampus PCR. Nah, mari kita akses di sini /pcr akan menghasilkan seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang contoh kedua pada basic root, yaitu URL-nya /mahasiswa di mana akan menampilkan pesan halo mahasiswa. Jenis yang kedua ya. Setelah itu root parameter. Nah, di mana contohnya itu saya buat seperti ini. Nah, rootnya itu dengan slash nama, terus slash param. Nah, di sini kita harus mengaksesnya itu ketikannya dengan nama saya. Nah, jadi paramnya ini kita harus membuat di slash di sini. Nama slash misalnya nama saya. Kita enter saja. Nah, akan hasilnya seperti ini. Nama saya yaitu Nita. Nah, setelah itu ini sama, ini akan menampilkan NIM-nya, lalu kita membuat apa nama paramnya atau isi yang akan kita tampilkan di sini. Selanjutnya ada roots about. Ini tuh menggunakan kita akan menampilkan sebuah views. Nah, itu nanti kita jelaskan. Nah, setelah itu saya akan membuat jenis root yang ketiga atau namanya roots. Nah, persamaan pada roots dilakukan agar lebih mudah saat pemanggilan root baik di view maupun di controller. Nah, ini berguna untuk manage dan readability kode yang akan lebih baik. Nah, coba kita akan sesuaikan dengan root /mahasiswa yang bagian ini. Yang sebelumnya seperti ini. Nah, kita gunakan nama root pada view yang kita buat di sebuah link seperti kita cari resource. Setelah itu view. Setelah itu di bagian nama lab. Nah, ini kita buat di contoh penggunaan root pada tag href. Nah, dalam pembuatan ini kita mengambilnya dari line 116 yang mana nih ada href kalau di ini pokoknya di rel ini. Nah, setelah itu ini akan menampilkan nama mahasiswa.show. Nah, di mana menampilkan klik di sini. Nah, coba kita akses saja.
tes. Nah, ini tampilan websitenya seperti ini. Setelah itu ada pesan yang mana menampilkan klik di sini. Nah, akan mengarahkan ke halo mahasiswa di bagian roots yang mahasiswa di roots yang dengan nama mahasiswa.shell. Setelah itu kita masuk ke contoh controller. Nah, jadi controller di Laravel ini adalah kelas yang berfungsi untuk mengatur logika aplikasi. Nah, controller menerima request dari root, kemudian dia akan memproses data dengan bantuan model, dan akhirnya mengembalikan respon ke view atau dalam bentuk data seperti JSON. Nah, dengan adanya controller ini, kode program menjadi lebih rapi, terstruktur, dan lebih mudah untuk dikelola karena ada pemisahan tanggung jawab yang jelas antara root, controller, model, dan view. Dalam Laravel, kita bisa membuat controller menggunakan perintah artisan untuk membuat controller biasa, yaitu perintahnya ada buat di notepad saya, yaitu yang pertama PHP artisan make tanda titik dua controller, nama controllernya apa, nama controllernya. Nah, setelah itu, jika kita ingin membuat controller dengan fungsi CRUD standar seperti index, create, store, show, edit, update, dan history, kita bisa menggunakan opsi min resource. PHP artisan make controller, nama controller, min resource. Nah, selain itu, kita juga bisa membuat migration, model, dan controller secara bersamaan hanya dengan satu perintah. Nah, caranya kita bisa menggunakan opsi min-mc. Nah, seperti ini keywordnya sama, namun bedanya di bagian ininya saja. Nah, dengan begitu, Laravel akan otomatis membuat file, model, migration, dan controller sekaligus. Nah, sehingga pekerjaan kita jadi lebih cepat dan terstruktur. Nah, saya akan memasuki sebuah bentuk controller saya. Nah, jadi ini. Kita kodein aja ya. Nah, ini merupakan indeksnya tadi. Setelah itu, ini untuk create, start, function di bagian show-nya, lalu edit, update, dan di story. Nah, di story ini sama kayak delete, cuman ini kayak menghapus di bagian Laravel. Nah, setelah itu ini nih terletak di bagian apps ya. Nah, di http/control. Nah, setelah itu kita lihat di bagian mahasiswa. Nah, setelah itu kalau misalnya, nah setelah itu di bagian controller selanjutnya
Nah, pada contoh yang sebelumnya, kita bisa membuat sebuah root yang tadi saya buat sebuah root-nya, yaitu pada slash mahasiswa ini dengan menuliskan logika function di dalamnya seperti ini. Nah, cara ini tidak mengarahkan ke controller maupun ke view-nya, melainkan hanya berhenti pada function-nya saja yang berada di dalam roots. Jika kita ingin memisahkan sebuah logika ke dalam controller, kita menggunakan mahasiswa controller tadi dengan memodifikasi fungsinya ke show. Controller di bagian data mahasiswanya. Nah, pada web.php ini menambahkan roots yang akan mengarahkan ke controllernya tadi, yaitu roots-nya mahasiswa slash parm1 mahasiswa controller class show. Nah, setelah itu kita harus mengklik kanan lalu kita import kelas. Selanjutnya kita akan membahas view. Nah, jadi view ini adalah bagian tampilan yang berhubungan langsung dengan user. Nah, semua halaman di web yang dilihat oleh user di bagian folder resource, di bagian view-nya, yang ini. Nah, setelah itu controller bisa mengirim data ke view, dan view akan menampilkan dengan bantuan blade template, sehingga tampilan menjadi lebih bagus dan interaktif. Nah, pertama saya akan membahas cara mengakses roots. Nah, pertama dari roots ke view. Nah, view dapat diakses langsung melalui roots, sehingga kita tidak perlu membuat controller. Umumnya, cara kita gunakan jika hanya ingin menampilkan halaman yang biasa saja atau tidak ada logika. Nah, kita akan coba membuat root dengan menampilkan about. About ini views-nya yaitu menampilkan tentang about. Nah, yang bentuk filenya itu halaman strip about.blade.php. Nah, ini merupakan kodenya. Setelah itu, kita akan mengecek di roots. Saya sudah membuatnya, yaitu kita buat roots get URL / about action fungsional di bagian view. Nah, ini merupakan view yang ada di halaman about tadi. Nah, setelah itu kita coba akses di Chrome kita. Nah, ini ya, kita coba buat / about. Kok nggak nampil ya about-nya?
Tunggu, coba kita ulang. Di bagian about, oke. Setelah coba kita kembali controllernya. Ini ada yang kurang ya. Selanjutnya, bagian view ini ada yang pertama yaitu route ke view. Nah, view dapat diakses langsung melalui route sehingga kita tidak perlu membuat controller. Ya, cara kita gunakan ini hanya ingin menampilkan halaman sederhana saja. Nah, mari kita lihat di bagian approach. Setelah itu di bagian view-nya. Setelah itu kita buat sebuah view yaitu halaman streamabout.let.php. Nah, ini judulnya itu about page. Setelah itu dan akan menambahkan pesan yang mana ini adalah halaman about, larangan membuat halaman lebih cepat. Nah, coba kita akses saja. Oh ya, setelah itu kita harus menambahkan roots-nya dulu, di mana roots-nya yaitu di bagian slash about yang akan menampilkan view si halaman strip about. Nah, jadi ini kita akan memprosesnya yaitu about. Nah, akan menampilkan pesan seperti ini. Nah, setelah itu kita membuat sebuah roots controller ke view. Nah, jika ada logika yang perlu diterapkan, maka view akan diakses melalui controller. Nah, kita akan coba dimodifikasi di bagian show. Di bagian show dekat di mahasiswanya. Nah, pada bagian ini berparameter. Nah, jika param 1, jika param 1 sama dengan detail, maka akan menampilkan sebuah halaman view-nya sih halaman mahasiswa. Setelah itu, jika paramnya
1. Nah, setelah itu jika else if param 1 akan mengarah ke profile di mana akan menampilkan halaman mahasiswa profile. Nah, setelah itu kita buka di bagian ini. Ini kan di bagian show ya. Nah, dari yang awalnya hanya string dolar param dengan data mahasiswa yang awalnya kita buat tadi berubah menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kita membuat file baru di resource view, di mana kita membuat sebuah halaman mahasiswa, mana menampilkan selamat datang dan ini halaman detail mahasiswa. Lalu kita juga membuat sebuah halaman profile mahasiswa, di mana akan menampilkan selamat datang, dan ini halaman profile mahasiswa. Nah, lalu setelah itu kita akan mengakses di mana roots-nya yaitu nih. Mahasiswa / Nah, seperti ini. Keyword ini. Setelah itu kita akan melihat bagian view profile. Nah, seperti ini bagian profile tadi kita. Selanjutnya kita akan memasuki sebuah contoh soal. Nah, pertama kita buat controller baru beserta roots-nya dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama kita membuat sebuah nama controller yaitu mata kuliah controller. Nah, seperti ini. Mahasiswa controller. Nah, setelah itu ini mahasiswa controller. Nah, setelah itu kita membuat resource juga di yaitu mata kuliah. Resource mata kuliah. Nah, resource mata kuliah mana ya tadi? Di research, di roots mata kuliah. Roots ya, nah ya roots. Nah, setelah itu kita isi fungsional dengan ketentuan combination tersebut. Nah, contohnya index kurus akses akan menampilkan data mata kuliah. Saat mengakses mata kuliah, show maka akan menampilkan
Pertama, Anda mengakses mata kuliah. Setelah itu, jika tidak ada parameter, maka kami akan masukkan kode mata kuliahnya. Nah, baik. Pertama kita harus membuat sebuah root, yaitu root URL-nya di mana URL-nya dengan /mata kuliah. Nah, coba kita. Nah, setelah itu kita harus membuat sebuah controller di mana namanya itu controller/mata kuliah controller. Nah, indeksnya yaitu ini. Nah, di mana fungsional show-nya kita buat jika paramnya sama dengan sama dengan ST445 ini kodenya tadi. Nah, dia akan Anda mengakses mata kuliah ST445. Satu else if satu profile. Nah, maka dia akan masuk ke kode mata kuliah. Nah, dia bisa edit, dia bisa update, dan dia bisa masuk. Nah, setelah itu kita lihat roots-nya tadi. Nah, ini kita buat di mata kuliah. Nah, dengan latihan ini kita mengakses yaitu /mata kuliah. Nah, menampilkan data mata kuliahnya. Setelah itu kita buat /. Nah, kodenya tadi ST445 ya. Kita enter. Nah, Anda mengakses mata kuliah ST4. Nah, baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.